Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi hari ini ya, Asus baru aja ngeluncurin produk baru mereka, yaitu Asus VivoBook Ultra 14K413. Buat seri VivoBook ini lebih ke anak muda banget kali ya. Ada warna Hearty Gold, Transparent Silver, dan Indie Black. Dan yang gue pegang ini adalah varian yang Silver. Mengingat ini adalah seri varian dari VivoBook Ultra, Asus memberikan varian ada yang 14 inch dan 15 inch. Untuk varian yang gue pegang ini adalah yang menggunakan prosesor Intel i7 yang dibanderol dengan harga 12.799.000. Sebelum bahas prosesornya, kita bahas desainnya dulu kali ya. Dari semua laptop Asus, gue paling suka sama desain dari seri VivoBook. Desainnya tuh simple dan minimalis, dan tetap kelihatan premium. Bobotnya cuma 1,4 kg, dan buat cover depannya pakai bahan metal. Sama desain logo belakangnya yang simple banget, kelihatan mewah aja gitu. Dan lu juga bakal dikasih stiker gitu di dalam dusnya. Stikernya juga cakep sih, ala-ala graffiti yang ada di tembok gitu. Anak gaul banget deh pokoknya. Dan buat ukuran layarnya pakai ukuran layar 14 inch dengan screen to body mencapai 84%. Yang gue suka itu VivoBook ini menggunakan Nano Edge display, jadi bezel kanan kirinya terlihat tipis. Ya walaupun nggak tipis-tipis banget sih. Di dalam VivoBook ini juga ada fitur yang menurut gue menarik, Asus True to Life. Bikin layar jadi makin enak dilihat karena meningkatkan warna kontras sampai 150%, meningkatkan kejenihan warna kontras di dalam sebuah video. Buat keyboardnya menurut gue enak ya kalau dipakai buat ngetik-ngetik. Asli, lembut banget. Aksen warna hijau di bagian enternya juga masih tersedia di seri VivoBook Ultra ini. Sebenarnya di seri VivoBook sebelumnya juga masih ada sih, padahal gue berharap ya bisa dibikin gitu lah, minimal bisa diganti warna-warnanya lah. Udah kayak ROG dong kalau kayak gitu. Tapi overall ini udah oke sih. Sama di sisi kanan keyboardnya juga ada tambahan shortcut lagi, ada tombol home, patch up, patch down, dan end. Kalau gue pribadi sih gue jarang banget pakai fitur ini, atau bahkan nggak pernah kali ya. Tapi ya buat sebagian orang mungkin fitur ini berguna. Oh ya, buat keyboard di laptop ini juga udah didukung sama backlit ya. Jadi enak lah buat ngetik malam-malam, apalagi kan waktu malam itu tempat datangnya inspirasi buat bikin karya. Tapi ya nggak bikin karya juga sih, pokoknya hal-hal yang gila deh. Tapi tetap aja pas paginya ya lupa-lupa juga dan lanjutin aktivitas seperti biasa. Cuma ya ada sedikit keluhan ya menurut gue ya, itu ada di bagian layarnya. Pas gue pakai di malam hari berasa terang banget, padahal kecerahan layarnya itu udah gue turunin ke paling kecil, tapi masih berasa silau banget. Sama di bagian fingerprintnya yang malah nyatu sama trackpadnya. Suka nyenggol gitu pas gue pakai trackpadnya. Kenapa nggak ditaruh di samping trackpadnya aja ya? Kan kalau kayak gini jatuhnya malah ganggu trackpadnya. Soalnya trackpadnya itu kecil. Dan di laptop ini juga udah mendukung Windows Hello. Buat yang nggak tahu Windows Hello, jadi dia bisa meningkatkan keamanan di sebuah laptop. Fitur yang bisa digunakan itu ada Face Unlock, Fingerprint, dan bisa menggunakan PIN. Berhubung di laptop ini masih menggunakan fingerprint, jadi ya cuman bisa fingerprint doang, belum bisa face unlock. Oh iya, laptop ini bisa menggunakan fitur link to my Asus ya. Masuk ke bagian portnya. Buat port sisi kanan ada dua port USB 2.0 Type A, terus ada slot micro SD, dan buat bagian kiri ada audio jack, port HDMI, satu port USB 3.1 Gen 1 Type A, satu port Type C 3.1 Gen 1, dan port headphone jack. Lanjut buat speknya, menggunakan Intel prosesor i7 10 Gen, menggunakan Nvidia GeForce MX 350 2GB GDDR5. Buat varian yang prosesor i5 sama-sama menggunakan Nvidia GeForce MX 350 ya. Storage-nya 512GB, PCIe NVMe SSD. Untuk memorinya masih bisa di-upgrade sampai 2TB. RAM-nya 8GB DDR4. Untuk RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Udah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Dan speakernya udah menggunakan Harman Kardon. Nih gue kasih contoh suaranya. Dan buat pemakaian gaming ringan sih masih enak ya. Contoh gue main CSGO, resolusinya itu gue pilih di high semua. Pas main itu rasanya patah-patah banget. Berat banget lah pokoknya. Tapi pas resolusinya gue turunin ya ke medium, baru deh enak buat dimainin. Dan buat game Fall Guys juga ya masih enak lah. Ini yang lagi main gimana sih? Geblek amat. Dan buat baterainya sendiri berkapasitas 45 Wh.
cukup lah ya, walaupun nggak awet-awet banget. Dan buat chargernya juga nggak terlalu gede-gede banget, ya sedang lah. Oh ya, untuk ukuran chargernya ini pakai 65 watt. Oke, kesimpulan ya, buat gua laptop ini lebih ke arah universal gitu, laptop umum lah. Dan buat pasarnya sendiri dia lebih ke anak-anak muda ya Gen Z lah. Tapi gue termasuk Gen Z sih. Menurut gue sih laptop ini ya, desainnya tuh emang cakep, minimalis, terus dikasih bandel stiker ala-ala anak gaul. Buat dibawa kemana-mana juga masih enak, nggak terlalu besar dan beratnya juga masih cukup ringan. Nggak bikin pinggang encok lah. Buat ngegame juga masih cukup enak lah. Ya walaupun nggak bisa di-push banget. Tapi kalau kalian nyari laptop gaming mah Asus juga udah ngeluarin namanya Asus ROG. Ada sedikit keluhan gue dari laptop ini di bagian kecerahan layarnya aja. Soalnya gue pakai buat malam itu dengan kondisi lampu mati ya. Ini laptop masih berasa terang banget. Dan buat trackpadnya nih, aduh kenapa nyatu sama fingerprint ya? Menurut gua itu kurang nyaman karena suka ngeganjel gitu pas scrolling pakai trackpadnya. Kalau gini sih gue lebih nyaman pakai mouse eksternal. Terus juga posisi speakernya di bawah gitu. Menurut gua kurang sih. Kenapa nggak ditaruh di bagian atas aja ya? Sayang banget loh. Padahal speakernya ini udah pakai Harman Kardon. Apalagi kalau kalian suka pakai laptop di atas kasur. Posisi speaker di bawah itu ya udah pasti ketutupan dan suaranya juga nggak bakal keluar maksimal. Oke, segitu aja sharing pengalaman gua pakai VivoBook Ultra 14K413. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga nggak apa-apa, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja. Gue Tino cabut. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.